Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Sebelumnya, perkenalkan saya Utami Asara Dewi selaku Product Manager PT Farmasolindo. Pada kesempatan podcast kali ini kita akan membahas terkait liver cirrhosis dan bagaimana tata laksana dari liver cirrhosis itu sendiri. Berbicara liver cirrhosis menurut Global Burden Disease 2019 menduduki peringkat ke-16 di seluruh dunia. Sedangkan untuk di Indonesia datanya masih sangat terbatas. Terdapat 3,5% dari seluruh pasien yang dirawat di bangsal penyakit dalam rumah sakit pemerintah di Indonesia itu merupakan pasien cirrhosis. Nah, untuk mengetahui lebih dalam lagi terkait liver cirrhosis, kita sudah mendatangkan narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu merupakan salah satu pakar hepatologis, yaitu Profesor Dr. Rino Alvanigani, spesialis penyakit dalam konsulen gastroenterohepatologi. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Apa kabar, Prof? Terima kasih. Terima kasih, baik-baik. Prof, Ya, untuk diskusi di podcastnya bersama PT Farmasolindo. Ya, baik. Ya, bagaimana Prof tanggapan Prof Rino terkait liver cirrhosis di Ya. Indonesia, Prof? Ya, baik. Memang data di Indonesia masih belum lengkap ya tentang cirrhosis. Tetapi kalau kita lihat data yang dikeluarkan oleh BPJS, cirrhosis ini merupakan salah satu di antara 10 penyakit katastropik yang menelan biaya tertinggi ya dari BPJS, sehingga memang cirrhosis adalah suatu kondisi yang memang sangat signifikan sebagai penyebab gangguan kesehatan masyarakat. Oke, jadi memang butuh perhatian lebih dari pemerintah sendiri ya, Prof ya. Oke, baik. Nah, terkait liver cirrhosis sendiri nih, Prof, sebenarnya liver cirrhosis itu apa sih, Prof, gitu, dan apa yang menyebabkan sampai terjadinya liver cirrhosis ini, Prof? Ya, liver cirrhosis adalah suatu kondisi di mana hati itu menjadi mengecil dan mengeras akibat satu proses peradangan yang berlangsung lama. Sehingga menyebabkan fungsi dari hati tadi turun, ya, gitu. Nah, kalau tahapan awalnya sendiri, Prof, dari gejalanya sampai dia timbul dinyatakan dia terdiagnosis liver cirrhosis itu tahapannya apa aja ya, Prof? Ya. Biasanya yang terjadi adalah pertama dari hati yang sehat, lalu terkena suatu peradangan. Peradangan itu bisa macam-macam, bisa oleh karena virus, bisa oleh karena alkohol, bisa oleh karena perlemakan dari hati, ya, bisa oleh karena proses autoimun, ya, atau infeksi, ya, juga bisa. Itu menyebabkan kerusakan dari hati tersebut. Kerusakan dari hati ini tentu akan diusahakan oleh hati itu untuk memperbaiki. Namun, oleh karena yang menyebabkan kerusakan tadi itu terus ada, sehingga kerusakan yang terjadi pun makin lama makin banyak. Dan itu menyebabkan kerusakan yang berkelanjutan, menyebabkan gangguan struktur dari hati tersebut, sehingga kemudian sel-sel hati tersebut banyak yang mati, dan hati kemudian makin lama makin mengecil. Oke. Jadi kalau bisa kita simpulkan ya, Prof, ya, dari gejala awalnya itu berarti penyebabnya itu bisa karena yang pertama itu bisa karena memang dia virus, contohnya virus hepatitis ya, Prof, ya, yang dimana kita tahu ada virus hepatitis A, B, C, dan juga D ya, Prof, ya. Dan juga kalau alkohol berarti dari pola hidup ya, Prof, ya, karena kebiasaan konsumsi alkohol, kemudian juga perlemakan hati itu karena
makanan yang berlemak sehingga terjadi kerusakan pada organ hati yang lama-kelamaan hatinya akan mengecil, yaitu yang disebut dengan liver cirrhosis, seperti itu ya Prof ya? Betul demikian. Cuma begini, untuk yang hepatitis A, hepatitis A itu tidak pernah menyebabkan cirrhosis. Oleh karena hepatitis A itu hanya sebentar ya, jadi tidak pernah menjadi kronik, gitu ya. Jadi yang bisa menyebabkan sampai ke liver cirrhosis itu biasanya hepatitis B dan C. Gitu. Kalau di Indonesia hepatitis D itu tidak ada. Tidak ada ya. Berarti yang paling banyak memang A, B, dan C ya? Yang paling banyak di Indonesia A, B, dan C, tetapi yang menyebabkan cirrhosis adalah hepatitis B dan C. Oh ya, B dan C. Ya. Baik. Nah, untuk di Indonesia sendiri nih Prof, terkait prevalensi liver cirrhosis itu seberapa besar ya Prof? Karena yang seperti kita tahu jumlahnya masih sangat terbatas untuk terdokumentasi secara prevalensinya sendiri Prof. Ya, seperti tadi sudah dijelaskan sebelumnya, memang data keseluruhan di Indonesia kita belum punya tentang hal ini. Tetapi kalau kita lihat dari laporan BPJS misalnya, saya kira jelas bahwa cirrhosis merupakan salah satu penyakit yang memang memakan biaya tinggi oleh BPJS, sehingga dari sana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memang penderitanya cukup banyak. Cukup banyak ya Prof. Karena memang bisa kita lihat dari data BPJS biaya yang dikeluarkan oleh BPJS untuk penanganan liver cirrhosis. Iya, betul. Ya, untuk gejalanya sendiri biasanya bagaimana Prof, dari pasien itu sampai dia mengalami liver cirrhosis, gejala apa saja yang dialami pasien tersebut? Baik, ya pada umumnya penyakit hati, gejala yang timbul itu tidak jelas, gitu ya. Pada kebanyakan penyakit hati, 80% tidak bergejala. Sehingga tidak heran kalau kemudian kita menemukan kasus-kasus tersebut sudah cukup lanjut, baru kemudian bisa diketahui. Ya. Kalaupun ada gejala, untuk yang cirrhosis ini berkaitan dengan peradangan hatinya, gitu ya. Apa yang menyebabkan peradangan hatinya tersebut? Bisa timbul kuning, ya. Jadi matanya menjadi kekuningan, buang air kecil menjadi kecoklatan, ya, atau menjadi lebih gelap warnanya. Kemudian perutnya menjadi membesar, gitu ya, akibat terisi oleh cairan. Kemudian kaki menjadi membengkak, ya, oleh akibat adanya cairan di kaki, ya. Dan kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah kesadaran, artinya terjadi gangguan kesadaran, sering lupa, sering berbicara yang tidak sinkron, gitu ya, itu bisa terjadi. Lebih lanjut lagi bisa timbul muntah darah, ya, bisa timbul muntah darah akibat dari pecahnya pembuluh darah di tenggorokan, ya, di kerongkongan, di kerongkongan yang juga disebabkan oleh karena cirrhosis tersebut. Oh, gitu. Jadi memang banyak pasien sebetulnya itu tidak sadar dengan gejala kalau pasien tersebut sebetulnya mengalami liver cirrhosis. Iya, betul. Nah, kalau begitu untuk penegakan diagnosisnya sendiri bagaimana Prof untuk sampai pasien ini terdiagnosa liver cirrhosis seperti itu, Prof? Untuk menegakkan diagnosis sebenarnya dokter bisa memeriksakan pertama dari laboratorium, ya, dari pemeriksaan darah, di mana dilihat kadar dari albumin di dalam darah yang turun, kemudian globulinnya yang meningkat, serta fungsi-fungsi hati lain yang juga menjadi terganggu, di mana bilirubin meningkat, kemudian pembekuan darah juga menjadi memburuk, ya. Itu semua merupakan tanda-tanda dari cirrhosis hati. Kemudian selain dari pemeriksaan darah,
dapat dilakukan pemeriksaan untuk melihat pencitraan dari organ tubuh, ya, dalam hal ini hati, ya. Bisa dilakukan yang paling gampang adalah dengan USG. Ya, dengan USG, jika sirosisnya sudah jelas, maka akan tampak gambaran di mana permukaan hatinya tidak lagi rata, ya. Kemudian struktur dari pembuluh-pembuluh di hati terganggu, ya. Itu semua menyebabkan atau ditimbulkan oleh kondisi sirosis tadi. Jadi kalau kita lihat di USG itu kondisi fisiologis hatinya bisa terlihat ya, Prof. Ya. Itu yang menandakan terjadi kerusakan gitu. USG tidak melihat kondisi fisiologis, ya. Dengan anatomi, ya. Ya, kondisi anatominya dilihat dengan USG. Kemudian tambahan lagi, kemudian dapat dilakukan pemeriksaan untuk melihat kekerasan, ya, dari atau elastisitas dari hati, antara lain misalnya dengan melakukan pemeriksaan menggunakan alat, ya, bisa diukur kekerasan dari hati tersebut, dan pada nilai tertentu itu disebut atau dikatakan sebagai sirosis hati. Atau diperiksa dari darah untuk melihat tingkat kekerasan dari hati tersebut. Dari ya. Pemeriksaan darah itu bisa. Itu namanya pemeriksaan. Biasanya kan kalau kita tahu hanya pembukuan darah gitu ya, Prof, atau darahnya encer gitu. Nah, ini ternyata bisa untuk juga pemeriksaan kekerasan hati, ya, dari tes darahnya, ya. Iya, bisa. Ya, jadi sebenarnya bisa dilihat dari beberapa indikator atau cara-cara pemeriksaan tersebut. Nah, kemudian kalau sudah jelas ini sirosis, ya tentu harus dicari kemungkinan komplikasi-komplikasi yang ada, gitu ya. Seperti misalnya varises esophagus, ya, varises di kerongkongan, iya, bisa terjadi, ya, akibat dari tingginya tekanan untuk memasukkan darah ke dalam hati, karena hatinya kan keras, hatinya keras, jadi masuknya darah ke dalam hati itu butuh tekanan yang besar, akibatnya darah itu sebagian dialihkan ke pembuluh darah yang lain. Dalam hal ini pembuluh darah yang dekat di situ adalah pembuluh darah di kerongkongan. Sehingga di kerongkongan atau di esophagus tadi pembuluh darahnya melebar. Dan bila pembuluh darah tersebut pada titik tertentu bisa pecah. Nah, kalau bisa muntah darah. Iya, nah kalau itu terjadi maka muntah darah, gitu ya. Jadi itu pun tidak ada gejalanya, gitu ya. Jadi hanya bisa diketahui dengan melakukan endoskopi. Ya. Nah, tadi kan tes labnya semua dibicarakan dengan Prof. Ya. Nah, termasuk SGOT dan SGPT itu juga diperiksa juga ya, Prof. Kalau untuk liver cirrhosis, ya. Iya, tentu itu sebagai bagian dari ada atau tidaknya kerusakan dari hati. Iya. Kita sudah tahu tadi ya, Prof, ya, bagaimana apa definisi dari liver cirrhosis, kemudian gejala dan penyebabnya, kemudian bagaimana untuk penegakan diagnosis. Nah, sekarang kita berlanjut ke tata laksana, Prof. Untuk tata laksana dari liver cirrhosis sendiri itu bagaimana, Prof? Dari mulai dia tahap awal sampai misalkan dia nanti terjadi komplikasi, itu seperti apa, Prof? Iya. Tata laksana dari sirosis tentu tidak terlepas dari apa yang menyebabkannya pada awalnya, ya. Oke, ya. Nah, penyebab awalnya ini harus ditangani, gitu ya. Misalnya penyebabnya adalah virus hepatitis B misalnya, tentu obat-obat untuk menekan virus hepatitis B harus diberikan. Kemudian, atau kalau penyebabnya virus hepatitis C, ya, obat yang bisa menghilangkan virus hepatitis C harus diberikan, gitu ya, atau diupayakan lebih dahulu. Atau penyebab-penyebab yang lain seperti misalnya autoimun, ya. Kalau autoimun tentu kondisi gangguan imunologinya harus diatasi, ya. Dan kemudian kalau alkohol, ya tentu nggak boleh dong minum alkohol lagi, gitu ya. Jangan lagi minum alkohol karena alkohol itu yang menjadi perusak, ya. Kalau fatty liver atau perlemakan hati
tentu yang paling utama adalah menurunkan kandungan lemak di dalam tubuh, termasuk lemak di hati, dengan cara menurunkan berat badan, melakukan olahraga, dan sebagainya. Jadi intinya adalah apa penyebabnya, itu dulu yang harus diatasi secara baik, ya. Kemudian tentu menghindarkan hal-hal yang bisa memberatkan hati itu sendiri, seperti misalnya tadi alkohol, ya, jangan terlalu banyak, ya, jangan terlalu banyak, alkohol sudah tidak boleh lagi. Kemudian juga beberapa obat-obat yang mungkin bisa berpengaruh terhadap hati, itu hati-hati menggunakannya, gitu ya. Contohnya, nah ini harus seperti apa tuh, bahkan banyak kita kan kadang suka kalau pusing sedikit gitu kan kita konsumsi obat gitu Prof gitu kan. Nah, obat-obat seperti apa juga gitu Prof yang memang bisa merusak hati sendiri gitu. Ya, misalnya obat seperti paracetamol gitu ya. Paracetamol aman sebenarnya, ya. Bahkan untuk pasien dengan dengan gangguan fungsi hati pun sebenarnya aman. Tetapi karena begitu amannya obat ini, pada sebagian masyarakat kadang-kadang disalahgunakan gitu ya, seenaknya aja menggunakan paracetamol tanpa aturan yang betul, gitu ya. Itu juga dapat merusak hati. Selain itu ada beberapa obat-obat yang lain yang memang memberikan gangguan, bisa berefek samping pada hati, gitu ya. Dan itu tentu harus didiskusikan dengan dokternya, gitu ya. Misalnya obat-obat untuk penyakit TBC misalnya, ya, itu bisa memberikan kerusakan pada hati, dan karena itu harus didiskusikan penggunaannya. Jangan orang lain pakai kita juga mau pakai gitu loh, ya, nggak bisa begitu gitu, ya, nggak bisa gitu ya. Punya ada dengan gangguan hatinya, ya, itu tidak bisa. Ya. Nah, lalu juga tergantung juga dari tingkat gangguan pada hati itu sendiri, bagaimana fungsinya. Kalau fungsinya pada sirosis, ada di kondisi sirosis yang fungsi hatinya itu masih baik, ya, sehingga relatif tidak jauh berbeda dengan orang yang tidak sirosis. Tetapi ada juga sirosis hati yang fungsi hatinya sudah jelek, ya. Nah, pada kondisi yang seperti ini tentu harus berhati-hati sekali, gitu ya, dalam hal menggunakan obat-obat atau perilaku-perilaku yang bisa memberatkan fungsi hati. Misalnya di bulan puasa ini, gitu ya, ya sebaiknya untuk yang mempunyai gangguan fungsi hati yang berat tidak berpuasa, ya. Gitu. Oleh karena ya, dan itu data kami di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini untuk mereka-mereka yang fungsi hatinya sudah berat, puasa justru akan mengganggu fungsi hati lebih jauh lagi. Dan saya kira kan memang di dalam agama kan nggak begitu juga, gitu ya. Jadi ya saya kira tidak boleh memaksakan diri, ya, kalau memang fungsi hatinya tidak baik. Nah, karena itu perlu dibicarakan, ya, dengan dokter bagaimana penata laksanaannya pada kondisi-kondisi tertentu. Jadi kalau kita lihat berarti liver cirrhosis ini ada tingkatannya ya, Prof, ya? Iya, betul. Dari yang mulai ringan sampai yang berat tadi ya, Prof. Ringan, sedang, berat. Oh, ringan, ya. sedang, berat, ya. Prof. Nah, kalau dari liver cirrhosis sendiri, Prof, nah komplikasi-komplikasi apa saja yang mungkin terjadi dari liver cirrhosis ini, Prof? Yang paling sering dari kondisi tersebut adalah, ya, pertama tentu terjadi penurunan fungsi hati, ya, dan penurunan fungsi hati itu dicerminkan dengan turunnya beberapa indikator, gitu ya, misalnya albumin, ya, kadar albumin di dalam darah menjadi berkurang, ya, dan
kadar albumin pada pasien liver cirrhosis? Kalau kadar albumin normal itu kan di atas 3,5 ya gram per desiliter ya. Tetapi pada pasien sirosis bisa kurang dari 3,5, bahkan bisa kurang dari 1 ya kalau begitu saking beratnya gitu ya. Derajatnya berat ya. Kenapa demikian? Karena albumin itu adalah satu-satunya yang dibuat oleh, jadi organ yang membuat albumin adalah hati gitu ya. Jadi tidak ada organ lain yang membuat albumin kecuali hati. Ya, karena dengan demikian kalau hatinya rusak, maka produksi dari albuminnya akan terganggu. Selain itu juga akibat dari penurunan albumin tadi bisa menimbulkan banyak kondisi seperti misalnya bertumpuknya cairan di dalam perut ya, atau kakinya membengkak ya. Itu semua merupakan akibat dari albumin yang rendah. Albumin itu sendiri juga punya fungsi banyak gitu ya. Antara lain albumin mempunyai fungsi untuk membawa obat-obatan ya ke seluruh tubuh ya, transport obat-obatan, sehingga transport dari obat-obatan menjadi kurang efektif ya untuk seluruh tubuh bila kadar albuminnya rendah. Itu salah satu komplikasi. Kemudian komplikasi yang lain adalah pecahnya varises di kerongkongan. Tadi ya sudah kita bicarakan ya, perdarahan, timbul muntah darah gitu ya. Dan bila itu terjadi, maka seorang dokter akan menghadapi kesulitan berganda ya. Kita bukan hanya menghadapi bagaimana menghentikan perdarahan, tetapi akibat dari perdarahan tersebut fungsi hati bertambah turun gitu loh ya. Jadi semakin kompleks ya. Yang tadinya misalnya tadinya albuminnya masih bagus, begitu jadi perdarahan albumin drop gitu ya. Karena fungsi hati menjadi berkurang gitu ya. Nah, karena itu jangan sampai terjadi perdarahan tersebut gitu ya. Kemudian komplikasi lain adalah terjadinya gangguan kesadaran ya. Di mana kita tahu bahwa banyak zat-zat yang beracun itu di metabolisme oleh hati. Nah, akibat dari ketidakmampuan hati untuk memetabolisme zat-zat beracun tadi, maka zat yang beracun itu meracuni otak ya, sehingga pasiennya menjadi terganggu kesadarannya, antara lain linglung gitu ya, tidak bisa menyadari dirinya di mana, atau bahkan bisa kelihatannya tidur terus gitu ya, ensefalopati hepatik ya, itu bisa timbul. Kemudian komplikasi lain dari sirosis hati adalah terjadinya kanker hati. Itu gitu, yang tahap paling akhir ya, Prof. Jadi sampai terjadi kanker hati. Iya. Nah, kalau sudah terjadi kanker hati, kita menghadapi kesulitan yang berganda lagi gitu ya. Karena jadi membutuhkan sirosisnya, kanker hatinya ya, kemudian peradangan hatinya gitu loh ya. Jadi itu semakin kompleks ya. gitu. Kalau tadi kita lihat berbicara sedikit terkait albumin ya Prof. Nah, kalau albuminnya sudah turun, bahkan tadi Prof bilang sampai 1, nah itu tata laksana apa yang diambil biasanya Prof untuk meningkatkan kadar albuminnya sendiri Pak? Ya, yang paling bisa kita lakukan, karena kita kan butuh peningkatan kadar albumin dalam waktu yang cepat ya. Karena kalau kita mengandalkan makanan, maka untuk meningkatkan kadar albumin paling sedikit waktu diperlukan itu 2 minggu gitu loh ya. Baru kadar albuminnya bisa naik. Itu pun kalau bisa naik. Karena kan untuk bisa menaikkan kadar albumin tadi, hati sendiri harus bagus fungsinya ya, atau baik bisa memproduksi albumin. Nah, di sini hatinya sendiri sudah tidak bisa memproduksi gitu ya.
Karena itu diperlukan substitusi atau penambahan albumin dari luar, gitu ya, dengan cara diberikan melalui infus, gitu ya. Jadi kalau untuk dari makanan aja berarti tidak cukup ya Prof? Iya. Dimana hatinya sendiri saja sudah sulit untuk memetabolisme gitu ya Prof? Iya, Ya. betul. Jadi memang dibutuhkan tambahan dari luar seperti infus cairan albumin. Iya, gitu ya, Prof? betul. Nah biasanya itu sampai berapa lama ya Prof ya, untuk terapi penggunaan albumin sendiri Prof? Ya, tergantung dari respons pasien, ya, itu tentu berbeda-beda, ya. Kalau diberikan albumin dalam waktu, kalau fungsi hatinya memang masih cukup baik, ya, waktu pemberian albumin tadi dalam waktu beberapa hari sudah tercapai kadar albumin yang memadai, gitu ya. Tetapi kalau fungsi hatinya memang sudah terlalu berat, ya, kadang-kadang dengan pemberian albumin yang cukup banyak belum bisa mencapai kadar yang diharapkan. Jadi gitu. memang tergantung kondisi masing-masing pasien dari Iya, Prof ya. betul. Nah, kita udah panjang lebar tadi ya Prof ya, berkait tentang liver cirrhosis, kemudian dari tahapannya apa saja gitu ya Prof, sampai tata laksananya juga, sampai komplikasinya gitu ya Prof ya. Nah dari semua penjelasan Prof ini, jadi kalau dari suggest dari Prof Rina sendiri Prof, bagaimana sih Prof kita itu kiat-kiatnya untuk menjaga kesehatan fungsi hati gitu Prof? Baik, ya, pertama ya tentu kita harus tahu hal-hal apa yang menyebabkan yang bisa menyebabkan gangguan pada hati. Di sini tentu kita harus mengetahui bagaimana riwayat keluarga, ya. Kalau di dalam keluarga kita itu ada yang berpenyakit hati, apalagi kalau sirosis atau kanker hati, gitu ya. Kalau pun kita tidak merasakan apa-apa, jangan kemudian lalai, ya. Kalau ada riwayat keluarga, maka sebaiknya kita memeriksakan diri untuk mengetahui apakah seseorang itu ada penyakit hatinya atau tidak. Gitu ya. Jadi memang ini genetik juga ya Prof ya? Genetik sih belum tentu, ya, tetapi bisa saja menginfeksi atau menular di kalangan keluarga. Misalnya hepatitis B, ya, virus hepatitis B ini dapat menurun atau dapat menular dari anggota keluarga, misalnya dari ibu ke anak, ya, atau dari anak yang lain ke anak yang lain, gitu ya. Nah, sehingga sebenarnya tidak ada faktor keturunan di sini, tidak ada faktor genetik di sini, ya. Yang ada hanya penularan dari virusnya. Virusnya itu tadi. Nah, akibatnya tentu kalau ada satu yang diketahui menderita penyakit hati, kalau kita memeriksakan diri, maka yang lain juga bisa ketahuan, gitu ya, bisa diketahui apakah terinfeksi virus hepatitis B atau tidak. Kalau sudah diketahui dari awal, tentu bisa dicegah untuk terjadinya sirosis. Ya, kan tadi ya perlu diingat bahwa untuk terjadinya sirosis itu diperlukan waktu lama, ya, 20 tahun, 25 tahun, ya, nah, untuk terjadinya sirosis, ya, dan tetapi tidak ada gejalanya, gitu loh, ya, tidak ada gejalanya, sehingga sebenarnya kita diberikan kesempatan cukup lama untuk bisa mencegah terjadinya sirosis, ya, asal kita tahu, ya. Persoalannya kita tidak tahu, gitu loh, ya. Dan kemudian setelah diketahui kondisinya sudah lanjut, nah ini susah, ya. Itu memang yang sudah diketahui kondisinya memang sudah tahap lanjut, ya. Jadi secara penanganan pun lebih sulit. Gitu ya, Pak. Nah, kemudian untuk hati yang sehat ini, saya kira cara hidup sehat harus dilakukan, ya. Saya kira mengurangi atau tidak mengkonsumsi alkohol, ya. Kemudian berolahraga dan menjaga berat badan sehingga tidak meningkat, gitu ya. Itu sangat penting sehingga kita bisa mencegah
kerusakan dari hati tadi. Dan yang juga tidak kalah penting adalah karena yang namanya sirosis itu tidak bergejala, ya, maka bila sudah diketahui ada penyakit hati, jangan tidak pernah dikontrol gitu loh, ya. Kan penyakit hati itu tidak sekarang penyakit hati besok jadi sirosis, enggak, ya. Tapi bisa berproses gitu loh, ya. Karena tidak ditangani dengan baik. Nah, itu dia. Terjadi liver cirrhosis. Betul. Tidak jarang pasien-pasien itu sebenarnya sudah tahu, ya, sekian tahun yang lalu dia ada penyakit hati gitu ya, tapi tidak memeriksakan dirinya secara baik, ya, karena alasannya soalnya nggak ada gejala gitu, ya kan? Saya merasa nggak apa-apa, saya merasa sehat-sehat saja gitu ya. Ya nggak bisa begitu gitu ya. Jadi memang saat misalkan terdiagnosis misalnya hepatitis B atau hepatitis C itu kita tetap mesti rutin berarti ya Prof, kontrol ya, supaya tidak terjadi berkelanjutan sampai liver cirrhosis. Betul. Gitu ya. Atau kanker hati, ya. Saya kira itu yang yang perlu dilakukan. Sebenarnya mudah tanda kutip, tetapi pada pelaksanaannya sulit tidak, gitu ya. Dimana sekarang kan apa-apa maunya instan, olahraga susah, makanan banyak sayur susah, banyak serat susah, ya, menghindarkan alkohol untuk sebagian orang susah, ya itulah. Jadi ya itu hal-hal yang harusnya bisa dilakukan. Oke, baik, kalau gitu kita sudah sampai di penghujung acara. Baik, terima kasih Prof Rino untuk ilmunya dan untuk suggest-nya Prof terkait dengan liver cirrhosis dan juga tata laksananya. Jadi bisa kita simpulkan liver cirrhosis ini terjadinya itu lama ya Prof ya gitu. Jadi kita harus benar-benar menjaga kesehatan hati, yaitu salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat dan olahraga teratur gitu ya Prof ya. Jadi kalau bisa kita tarik kesimpulan, jadi kita harus selalu menjaga kesehatan hati dengan pola hidup sehat, kemudian olahraga yang teratur, dan juga kita untuk makanannya juga harus dikontrol ya Prof ya, seperti itu. Dan bila sudah terdiagnosis penyakit hati, itu kita harus rajin kontrol ke dokter supaya tidak sampai terjadi liver cirrhosis gitu ya Prof ya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Prof Rino untuk waktunya. Terima kasih sama-sama. Diskusi santainya Prof dan bermanfaat. Baik, selamat siang semuanya. Telah berakhir sesi podcast kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Prof Rino ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa di acara podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Prof Rino. Mari, terima kasih sama-sama.